Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas saham yang bergerak di bidang penyewaan menara untuk kebutuhan jaringan ya. Langsung aja, ini merupakan perusahaan yang di-request oleh teman-teman. Jadi kita lihat dari sejarahnya terlebih dahulu yang merupakan anak perusahaan daripada Telkomsel. Kita akan membahas Mitratel Tbk dengan kode emiten MTEL atau kita panggil aja MTEL. Dari sejarahnya terlebih dahulu. Saya pikir perusahaan ini sudah lama, tapi ternyata juga bisa dibilang masih baru-baru ya. Karena didirikan pada tahun 2008 ya, salah satu anak perusahaan Telkom yang bergerak di bidang penyediaan infrastruktur telekomunikasi, mulai menapaki bisnis menara telekomunikasi sejak tahun 2008. Sejak saat itu telah mengelola lebih dari 28.500 menara telekomunikasi yang tersebar di seluruh Indonesia. Semua operator seluruh Indonesia telah menjadi tenan dengan menempatkan perangkat PTS-nya di menara Mitratel ya. Jadi ya menaranya apa aja saya nggak bahas secara detail ya, karena saya pernah bikin MTEL ini dan videonya panjang banget sampai 15 menit. Saya jadi bahasnya mungkin ya di inti-intinya aja ya. Ada penyewaan menara, makro sel yang untuk yang bentuk makro atau besar ya, yang mungkin untuk jangkaunya itu lebih besar dan itu biasanya perlu infrastruktur yang lebih kuat. Lalu untuk small cell juga ada, ini yang lebih kecil. Lalu ada colocation juga, reseller tower solution. Ada yang dapat dipindah-pindahkan kayak untuk bentuk kayak mobil gitu kan, jadi nanti ditaruh di suatu tempat, itu bisa menjadi jaringan telekomunikasi juga. Lalu bisnis lain terkait menara juga ada project solution, managed service, digital business, tower fiberization, edge infrastructure solution. Dan ada virtual visit juga sih, kita bisa lihat sekilas ya, mungkin dalam bentuk 3D, bentuk apa, kita dapat lihat virtual visit untuk melihat ya bentuk-bentuknya seperti apa sih, foto-fotonya seperti apa sih, kita bisa lihat di sini ya. Mungkin agak hang sih karena ini juga agak berat karena dalam bentuk 3D ya, jadi kita skip aja deh, saya takut HP saya hang juga ya. Nah kayak gini deh pokoknya. Nih bisa digerak-gerakkan seperti ini ya, virtual visit. Ini kamera 360 derajat, keren sih. Nah, ini contoh menaranya ya. Oke, kita keluar dulu biar nggak terlalu hang juga HP saya. Jadi intinya sih mereka bergerak di bidang penyewaan menara telekomunikasi sih. Ini merupakan ladang cuan mereka. Jadi untuk prospeknya sendiri sih bisa dikatakan lancar, karena siapa sih yang tidak butuh internet? Bahkan kalau kita setiap kegiatan kita itu kebanyakan ya yang bergerak di bidang internet, karena itu sangat mempermudah kehidupan kita untuk berhubungan dari orang yang jauh banget antar benua, mungkin puluhan ribu kilometer gitulah, tetap bisa karena internet. Jadi infrastrukturnya juga oke banget sih sekarang. Kalau dibandingkan pada zaman-zaman dulu sih belum ada internet, itu mungkin agak susah ya, mau kirim surat itu yang mungkin lewat kapal perjalanannya bisa berbulan-bulan baru sampai suratnya. Kalau kita naik pesawat malahan kita yang tiba duluan, bukan suratnya yang tiba duluan. Nah itu yang unik sih. Tapi karena zaman internet itu kehidupan kita sangat dipermudah ya, cukup bersyukur. Jadi itulah yang menjadi bisnis daripada Mitratel. Prospeknya bagus. Selanjutnya kita lihat pemegang sahamnya ada Telkom Indonesia Tbk, atau kita tahu kodenya itu TLKM. Kalau kita baca di sini beritanya sih oke-oke aja. Baik, jadi langsung aja kita masuk ke IDX. Kita download PDF-nya. Tadi saya udah download, jadi kita tinggal mengcompare-nya antara ET Business dan PDF ya, biar lebih kuat datanya, nggak sampai meleset sih ya. Tapi biasanya selama ini ET Business sih oke-oke aja, tapi nggak apa-apa, kita langsung pakai dua-duanya biar lebih aman. Jadi langsung aja kita pindah ke ET Business dan PDF. Dan ini dia. Pertama kita lihat pemegang saham Entel dulu ya, di mana Telkom Indonesia memegang 71%, porsi publik 16%. Jadi aman. Selanjutnya kita lihat laporan keuangannya. Di bagian net profitnya mereka cuan 459 miliar rupiah. Kita cek datanya di PDF ya, di bagian laporan laba rugi. Oke, ini dia. Untuk pendapatan yang dapat diatribusikan, jangan ambil yang komprehensif ya, karena itu udah digabung sih. Kita ambil yang enggak. Nah ini, laba rugi yang dapat diatribusikan kepada entitas induk atau MTEL ini sebesar 459 miliar rupiah. Ya berarti datanya cukup akurat di ET Business ya.
Selanjutnya pairnya 32 kali. Oh, ini udah mahal sih. Jadi kayaknya saya mau skip dulu MTEL ini. Kurang hasilnya 272%. Kita lihat di bagian aset lancarnya berbanding dengan liabilitas jangka pendek. Untuk aset lancarnya itu sebesar wow, banyak banget ya. Baik, aset lancar banyak banget di sini ya. Oke, jumlah aset lancarnya sebesar 21 triliun ya, karena ini dalam ribuan rupiah ya. Kalau kita lihat di gambarannya di sini, pembulatannya dalam ribuan dalam bentuk mata uang pelaporan rupiah. Jadi kita kali 1.000 rupiah. Oke, aset lancarnya 21 triliun berbandingan dengan liabilitas jangka pendeknya. Wow, banyak banget ya. Nah, jangka pendeknya 7,8 triliun. Jadi bisa dikatakan hampir 3 kali lipat sih asetnya, jadi bagus ya. Selanjutnya kita lihat di turnover harian mereka pasti besar gitu. Oh, cuma 3 triliun. 3 miliar. Kecil sekali ya. Padahal market cap-nya besar banget loh, 60 triliun. Tapi setidaknya 1 M ke atas lah. Jadi oke. Cuman MTEL ini kurangnya cuma di bagian pair-nya aja sih. 32 kali. Jadi masih belum menarik bagi saya sih. Karena harga IPO 800, sekarang harganya 720. Bahkan pair-nya pun masih mahal. Jadi wow, belum ada harapan sih MTEL ini menjadi watchlist saya. Kalau teman-teman tanya kepada saya apakah ada referensi perusahaan yang bergerak di bidang telekomunikasi, saya sih nggak ada ya yang dapat menggantikan MTEL ini, kecuali SRTG sih. SRTG ini kan dia pair-nya oke. Meskipun nggak langsung bergerak di bidang telekomunikasi sih, pair-nya 2an, kurang rasio 5.000, pemegang saham masyarakat di bawah 50% ya. Bagus, turnover harian juga bagus, 15 miliar rupiah. Kenapa saya menyarankan SRTG? Karena mereka memegang TB ya. TB ini perusahaan yang bergerak di bidang sama, menara telekomunikasi. Oh, bukan TB ternyata ya. Lupa saya. Nama perusahaannya apa ya yang untuk menara daripada SRTG ini? Coba kita ketik menara tower ya. Sorry, tadi salah. Jadi nggak ada juga sih. Bukan tower ternyata. Saya lupa sih, kayaknya ada deh. SRTG pegang di bagian telekomunikasi sih ya. Kalau nggak ada berarti sarannya bukan SRTG. Berarti nggak ada referensi sih untuk MTEL ini yang bergerak di bidang telekomunikasi karena PR-nya masih mahal. Jadi gitu aja pembahasan tentang MTEL, anak perusahaan daripada Telkom yang bergerak di bidang penyewaan menara telekomunikasi. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.